Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat pagi. Semangat pagi, mari literasi, meraih mimpi. Luar biasa Ananda semuanya, semangat semuanya. Dan Ibu berharap nanti sampai akhir pembelajaran tetap istiqomah semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita bersua kembali pastinya dengan warna yang berbeda, tapi tetap dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Ari hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya dulu, hari ini yang tidak berangkat siapa? Aku kemana? Izin ya, Ibu sematkan dulu dalam LMS ya, Ibu sematkan dalam LMS terlebih dahulu. Saya akan share dulu ya. Nah, di sini 11 MIPA 5 yang tidak berangkat hari ini Agung pulang. Selain Agung siapa lagi? Jangan kemana Ananda? Izin. Oke ya. Kemudian ada Ananda Anugrah. Oke. Ya, terima kasih sudah memberikan informasinya. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya juga kita meminta kepada Allah agar pembelajaran kita hari ini bisa berlangsung baik. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa, kami persilakan. Yuk, Ibu silakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Haris yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berlangsung lancar ya. Nah, ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang materi yang sebelumnya akan Ibu lanjutkan kembali. Namun sebelum pembelajaran, Ibu ada sesuatu. Saya mau tanya, di kelas 11 MIPA 5, adakah yang pernah terlambat? Tidak ada. Jujur, siapa yang pernah terlambat? Angkat tangan. Tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Tahu nggak? Bu Ali sendiri ketika Bu Ali merasakan terlambat itu hal apa sih yang Ananda rasakan? Khawatir. Selatan baik masuk. Oke, terus? Percaya? Insya Allah. Karena saya pernah melihat sendiri Hasan mencabuti rumput ya. Dia tersengat dengan matahari yang sangat gagah. Dan rasanya saya yakin tidak enak ya. Nah, rasa seperti ini tak perlu Ananda pendam kok, bisa dicurahkan dalam bentuk tulisan. Biasanya disebut bersama kami ya. Cerpen. Selain cerpen yang lebih panjang lagi, lebih panjang lagi dari cerpen. Hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Kalau materi yang kemarin masih ingat tidak, cerita pendek juga, tetapi tentang apa? Menganalisis nilai-nilai. Siapa yang masih ingat ada nilai apa saja dalam cerpen? Angkat tangan. Oke, ketua kelasnya dulu, silakan. Nilai apa saja yang ada di dalam cerpen? Nilai sosial, Nilai sosial, kemudian nilai moral, lalu pendidikan, kemudian religius dan tepuk tangan dong untuk ketuanya. Kita akan lebih jauh lagi mengulik lagi tentang cerita pendek agar kita bisa dan mampu untuk apa? Menulis cerita pendek. Nah, hari ini tujuannya adalah KD yang akan kita tempuh yakni menganalisis unsur-unsur cerpen, kemudian menelaah kaidah kelompok. Nah, KD-nya ini ya, yakni menganalisis unsur-unsur cerita pendek seperti itu. Nah, kemudian di sini juga agar lebih semangat lagi, lagi punya sebuah kata-kata mutiara. Ya, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari kita jatuh cinta. Nah, dengan cinta hari ini semuanya dipersiapkan. Silakan semua HP Ananda dimasukkan terlebih dahulu. Kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah cerita pendek. Nah, mari kita jatuh cinta bersama. Ini pengalaman Bu Ana.
ada sebuah kasusnya, ada permasalahan dalam cerita ini, ya. Belum sama ada juga. Kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisis unsur-unsur kebangsaannya, unsur-unsur pembangunnya, kaidah-kaidah kebangsanya, serta struktur dari cerpen. Oke, sekarang Bu Ari akan membuat kelompoknya. Nah, mari berdiskusi, presentasikan. Yuk, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Nah, silakan. Yuk, silakan langsung. Ya, kalau sudah Anda kalau menerima paparan kelompok, kemudian ada juga KPD yang sudah saya siapkan. Silakan Anda melatih baca dulu bersama-sama dan dikerjakan. Oke, selanjutnya Anda coba cermati anggota kelompoknya sudah utuh atau belum, silakan. Sekarang dapatnya yang oke, kelompok Tereli ini tentang apa? Tentang seorang siswa yang mau jadi koruptor. Oke, seorang siswa yang ingin jadi koruptor. Bukan sebuah cerpen. Ya, tema lebih luas daripada judul. Oke, sekarang temanya ini tentang sosial. Alasannya apa? Yuk coba dituliskan. Silakan. Untuk penulisnya Putu Wijaya. Pernah mendengar nama Putu Wijaya? Belum. Menggunakan gaya bahasa yang susah dipahami. Alurnya maju mundur. Salah satunya ziarah. Kan maksudnya yang menunjukkan bahwa peristiwa yang dijalankan negara sudah dilalui. Contohnya, kata telah. Jadi telah berarti. Oke, ini bisa dipahami ya. Silakan ada yang memberikan contoh di luar teks ini. Wah, gampang banget ya. Oke, salah satu sebutkan struktur dalam cerpen yang sedang Anda bahas. Yuk, presentasi. Waktu kejadian, pokoknya kayak. Nah, berikan penjelasan. Kenapa ini rasa itu? Tapi dianya tuh nah, di situ ada sebuah nilai. Ceritanya ada dia menyerahkan akhirnya itu sama si pembaca. Jadi biar pembaca itu bisa kira-kira. Biar teman-teman. Ya. Ayo San, dengan penopang sama atau beda? Beda. Wataknya kayak mengandung watak dalam tokohnya kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan karena Bu Nani mengajarkan untuk jujur dan jangan dianggap seperti koruptor. Ada penokohannya juga dan seterusnya. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Sudah cukup. Cukup. Berikan tepuk tangan untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberitahu kalian studi kelompok kami mengenai unsur-unsur pembangunan cerpen. Berikutnya yang mementingkan materi. Itu dibedakan menjadi beberapa macam. Kadang tuh dibagi menjadi dua. Pelaku utama di sini penulisnya itu menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi penulis sebagai Ya. Pertama sama orang ketiga. Sudut pandang orang kedua ini jarang dipakai dalam karya Ada, ya ada. Tetapi jarang digunakan. Kalau Anda pengen membaca, penggunaannya itu kita terlibat. Jadi pembaca itu terlibat. Kalau Anda baca lari menggenggam hujan, itu tentang ceritanya tadi Muhammad. Nah itu ada. Kali di kelompok kita, kelompok 5 akan menjelaskan struktur cerpen. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa atau complication. Bilang sebab terus konflik itu akibatnya kan kayak dia jadi konflik nih. Kalau
Oke, silakan. Ini puncaknya apa ya? Konflik, klimaks. Oke. Intinya boleh balik atau enggak. Nah, kalau menurut aku itu malah bisa. Bahkan ada novel yang dia tuh dimulai dari klimaksnya. Dari klimaksnya terus setelah itu berorientasi. Diskusi yang sudah Anda tampilkan dan hasilnya juga luar biasa. Anda juga bisa menganalisis unsur-unsur kebahasaan, kemudian struktur, kemudian satu lagi ada apa? Unsur-unsur yang membangun. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan dari Salsabila, boleh tidak Bu kalau misalnya maksudnya struktur itu dibolak-balik sah-sah saja ya. Namun umumnya menggunakan alur yang sudah Anda baca tadi yang bersifat ada dimulai dari orientasi, pengungkapan peristiwa, pemunculan masalah, konflik, anti klimaks dan koda. Umumnya seperti itu. Kalau mau dibolak-balik boleh, asal semuanya ada. Paham sampai sini ya? Oke, luar biasa. Nah sekarang sebelum kita menyimpulkan dan mengukur, silakan Anda buka gawainya masing-masing. Nah, saya mau cek nih. Saya mencari satu orang tertepat dalam menyelesaikan proses yang akan saya berikan dalam bentuk 5 soal saja. Yuk, silakan menggunakan nama terang karena ini juga bagian dari penilaian untuk ini ternyata Anda bisa mengerjakan setidaknya ada 3 orang minimal perhatikan ya. Kemudian di sini sudah ada tadi yang disampaikan oleh Ananda siapa Ifat yang menyampaikan bahwa struktur cerpen ini ada beberapa ya yang bisa digambarkan seperti gunung. Nah, tadi Ifat juga menjelaskan seperti gunung ini ya. Jadi ada pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik dan penyelesaian, gitu ya. Ada juga di sini yang terakhir tadi kita membahas tentang ciri-ciri kebahasaan yang sudah dibahas dan disampaikan oleh teman-temanmu bahwa cerpen itu menggunakan kata lampau dan seterusnya. Nah, kalau saya rasa tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap Ananda semuanya bisa menguasai materi ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Ananda. Marilah kita tutup, silakan untuk Ananda bersikap yang baik. Kita tutup pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk kegiatan kedepannya kita akan menulis cerpen. Silakan Ananda siap-siap untuk mengungkapkan perasaan Anda dalam bentuk tulisan ya. Anda sering membaca. Cukup sekian dari Bulari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.